tanggal 2 April aku dipanggil KPK. Nah, aku datang ke KPK, terus aku datang ke KPK, itu pun aku di KPK tuh sampai jam 3 subuh. Wow. Nah, begitu pas besoknya, safe deposit box aku sudah diblokir. Oke, di KPK ngapain? Dari jam berapa itu? BAP. Tapi aku juga bukan mau membela siapa-siapa karena aku nggak punya kepentingan apapun gitu kan, dan aku juga nggak tahu faktanya gitu kan seperti apa gitu yang sebenarnya. Yang pasti aku sendiri pengen ini gitu, pengen ngobrol kayak gimana sih dan intinya Mbak Linda cuma mau aset saya balikin. Aset saya balik, itu aja. 600 miliar. 600 miliar kalau dirupiahkan. Ya udah kalau gitu Bu, Ibu ini aja pindah warga negara. Loh. Gitu. Jadi aku suruh kebetulan kan suami aku orang Turki kan, gitu. Jadi suruh pindah warga negara Turki. Supaya? Katanya kalau sudah pindah enak gitu dikasihkan semuanya. Februari aku umroh dulu kan, pulang umroh, aku di kafe, aku disamperin sama polisi Polda Metro, dikasih surat panggilan. Hah? Iya, surat panggilan. Begitu aku bacalah, ini menjadi saksi penggelapan emas kan. Waduh. Gitu loh. Aku ketawa kan, aku bilang emas yang mana? Aku bilang gitu kan, emas yang mana ini? Emas yang cicilan, aku bilang gitu. Nanti dijelasin di sana aja gitu kan, kata dia. Tapi di panggilan itu kan tanggal 6 Maret. Nah, aku nggak mau. Aku bilang 6 Maret ini karena dia datang tuh 27 Februari. 27 Februari dia datang, aku bilang, "Kalau ke 6 Maret kelamaan. Aku maunya sekarang bagaimana?" Nah, dianya penyidiknya nggak sanggup. Gitu kan. Akhirnya kita ngobrol, ya udah deal di tanggal 29 Februari. 29 Februari aku datang ke Polda Metro, aku sendiri dengan membawa bukti-bukti yang ada. Aku nggak menggunakan lawyer dulu. Maksud aku tuh ini tuh aku mau ceritain nih karena kan aku bukan siapa-siapa, tapi aku mendengar dari ceritanya si Sulaiman nih sangat berat ya. Maksudnya ini ada inilah mantan ketua KPK lah, ada beberapa orang kan itu kan seolah-olah apa nih gitu kan kalau aku menggunakan lawyer, karena aku sendiri bisa menghadapi dengan bukti-bukti yang ada gitu. Jadi aku datanglah ke Polda tanpa dengan lawyer. Ya, aku hanya didampingi ajudan aku. Aku datang ke sana. Terus begitu aku datang ke sana ke penyidik, aku liatin dulu bukti-buktinya, penyidik kaget. Gitu. Penyidik kaget, penyidik sendiri pusing gitu. Kita ngobrol dulu sebelum BAP ya. Gitu, ngobrol dulu. Begitu pas ini ngobrol, aku ceritakan semuanya, aku liatin buktinya, sumber uang pun aku liatin. Bahkan aku sudah kontak beberapa, kan kalau kita sering tukar dolar, itu kan ada jejak digital ya, gitu kan. Aku kontak beberapa money changer, aku minta jejak digital aku. Jadi aku buktikan bahwa aku nih tukar dolar tuh bukan tahun-tahun ini. Gitu, dari 2019 aku sudah tukar dolar gitu kan. Itu karena setiap kali ini aku butuh apapun aku tukar dolar memang gitu. Itu nah terus udah gitu aku kasih lihat semua buktinya, kaget penyidik, tapi penyidik tetap ini kan BAP ya. Nah, setelah selesai aku baca BAP-nya kok tidak sesuai dengan peristiwa. Apa itu yang tidak sesuai? Jadi seolah-olah aku nih adalah orangnya FB. Bahkan di situ, di penyidik situ mengatakan bahwa ini gajah dengan gajah nih ribut nih gitu. Aku bilang aku tahu gajah dengan gajah nih FB dengan Mr. K gitu kan. Nah aku nih bukan orang dari kedua gajah itu, aku bilang gitu. Aku malah sampai bilang gini ke penyidiknya, namanya Mr. H gitu, penyidiknya iya. Gitu. Jadi aku bilang, "Pak, aku ini bukan di antara gajah ini. Aku ini di atas gajah," aku bilang gitu. Karena aku nggak punya kepentingan apa-apa. Nggak ada urusan sama mereka ini. Nggak ada urusan apa-apa, aku bilang gitu. Jadi berbeda ininya, BAP-nya. Terus udah gitu, aku nggak mau tanda tangan dengan BAP seperti ini. Tidak sesuai. Tidak sesuai.
Aku bilang, terus mau diarahkan mengurus perkara. Aku nggak pernah mengurus perkara kecuali urusan bapak aku. Gitu kan, itu pun aku tidak pernah menggunakan ataupun menyuap siapapun gitu. Istilahnya bisa dicari lah. Aku pernah menyuap siapa? Tidak pernah menyuap siapapun gitu kan itu. Nah terus udah gitu intinya aku di sini melihat loh kok berbeda jauh gitu. Saya nggak mau, ini harus diganti. Aku bilang gitu kan. Keterangan Mbak dengan isi BAP-nya jauh? Jauh, sangat jauh gitu. Jadi seolah-olah aku nih orangnya FB gitu. Jadi seolah-olah aku nih mengurus ini, mau membebaskan HH malah. Kan jauh banget itu. Oh, jadi tadi kan yang dibawa sama Pak Sulaiman tuh laporannya gagal. Iya. Mau dialihin ke Mbak kayaknya. Iya, untuk menjatuhkan si FB tadi itu ya. Bisa jadi karena dari BAP-nya itu seolah-olah aku yang mau memberikan kepada FB. Aku bilang saya nggak mau, Bapak kan saya sudah kasih nih ininya semua bukti-buktinya. Saya nggak mau, Bu. Udah Bu, tanda tangan saja. Nggak bisa dong, saya nggak mau. Aku bilang gitu. Terus udah gitu, Bu, tolong dong Bu, tanda tangan. Ya nggak bisa. Rubah dulu nggak? Aku bilang gitu. Ini bukan peristiwa saya. Ini sama penyidik ini? Sama penyidik. Polda? Langsung Polda. Gitu, terus dia ditelepon lagi kan? Ditelepon. Jadi penyidik itu seperti diawasi oleh mungkin petinggi ataupun siapa gitu kan. Seperti diawasi. Jadi dia telepon lagi, diarahkan gitu kan. Terus dia bentar dia ngerokok lagi gitu. Bentar ya Bu, ngerokok lagi. Aku bilang harus sesuai dengan peristiwa saya. Harus semuanya dari BAP itu harus sesuai. Ini apa-apaan kita udah ngobrol panjang lebar gitu kan, tapi tidak ada isi yang dicantumkan di situ gitu kan, jawaban saya yang dicantumkan. Jadi keterangan Mbak itu tidak ada di isi BAP-nya? Nggak ada, jadi apa-apaan ini kan aku tanya gitu kan, apa-apaan ini? Aku sudah ngobrol, udah panjang lebar segala macam, tapi isi BAP-nya malah tidak sesuai dengan peristiwa gitu. Ya aku nggak mau tanda tangan, aku sampai digebrak meja sama penyidik. Bu, kita mau pulang, tanda tangan nggak? Gitu. Terus aku bilang, aku gebrak lagi. Saya ini masih warga negara Indonesia ya. Gitu. Kalau situ mau pulang, pulang aja. Saya nggak mau tanda tangan ini. Yang kalau tidak sesuai peristiwa saya. Gitu. Terus saya dikasih minum, air mineral, minum. Kebetulan saya adalah mitra BNN. Saya mitra BNN dari Budi Waseso. Gitu. Zamannya Pak Budi saya sudah gabung gitu kan. Jadi kita tahu gitu kalau misalkan kan kita suka dikasih pencerahan ya, hati-hati gitu. Zaman modern sekarang tuh bisa si ini tuh masuk ke sini gitu kan. Nah, disuntik. Iya, jadi aku melihat ininya tuh kok kayak ada suntikan ya gitu kan. Nah, aku hanya bilang gini, ya udah Bapak tolong buka gitu kan. Buka terus minum sendiri. Dia sendiri nggak mau minum. Ini Bu, kita tuh ngasih Ibu, kenapa Ibu nggak mau minum ya? Enggak, coba Bapak dulu yang minum. Ibu takut kita kasih racun? Iya, aku gituin. Iya, aku memang takut dikasih racun. Gitu. Terus udah gitu, ya udah Bapak minum, nggak mau diminum dia. Akhirnya skip lah hari ini. Skip sampai jam 4 subuh tidak terjadi. Sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh tidak terjadi itu yang namanya BAP. Jadi tidak ada lah. Ada BAP-nya, Mbak nggak mau tanda tangan? Iya, nggak mau tanda tangan karena tidak sesuai peristiwa. Bagaimana saya mau tanda tangan kalau ternyata isinya berbeda jauh gitu kan? Lalu? Gitu. Lalu ya udah, akhirnya pulang. Ternyata begitu aku pulang, besoknya sudah ada berita di Tempo. Salah satu ya. Media besar. Ya, media besar. Beritanya isinya sesuai dengan BAP. Yang Mbak nggak tanda tangan. Yang nggak mau tanda tangan. Kok bisa? Itu yang bingung. Akhirnya saya coba ke sana, ke Polda Metro. Datangin tuh penyidik. Saya marah-marah di situ. Apa-apaan ini? Ketemu gitu penyidik kan? Yang kemarin meriksa Mbak. Iya, aku teriak di situ. Sempat ditegur juga sih sama polisi di sana. Aku bilang, mana ini Kapolda kan? Aku meminta hadirkan ini Kapolda kan. Aku bilang ini sudah nggak benar nih. Ini atensi nih, aku bilang gitu. Ini udah nggak benar. Dia malah menyalahkan pemberitaan itu loh. Artinya kenapa berita itu naik? Iya, kok bisa gitu kan? Ya mereka pokoknya nggak tahu namanya media kan ini. Ya harusnya kan media juga sesuai fakta dong. Bukan
memberitakan yang peristiwa yang tidak sesuai itu yang aku nggak mau tanda tangan. Lalu? Gitu. Terus udah gitu akhirnya kacau lah di situ karena aku juga marah-marah. Akhirnya gini, ya udah Bu, kita konfrontir aja gitu. Konfrontirlah dengan yang namanya Sulaiman dan juga adiknya Hasbiasan namanya Hamka Hasan. Nah, konfrontir di situ Di Sulaiman Polda ini. Di Polda. Oke. Di Polda ketemu mereka, terus aku pun abang ini apa-apaan, dia diem begini terus gitu kan, nggak enak kan dia. Aku yang emang marah gitu kan. Itu nah terus udah gitu Hamkanya sendiri juga mau memberikan keterangan palsu. Aku bilang, abang itu apa-apaan mau bikin keterangan palsu, aku bilang gitu kan. Akhirnya dia minta maaf sih, Bu saya minta maaf, saya tidak ada urusan sama ibu, saya tidak kenal sama ibu, saya minta maaf. Ya udah, aku juga bukan orang yang terlalu egois banget ya, tidak memaafkan. Ya udah aku bilang ya sudahlah kalau kayak begitu gitu kan. Udah berarti ya siapa yang ini yang benar aku nggak tahu. Tapi Leman sendiri bilang gini, Dek maaf ya Dek, ini abang nih disuruh, abang tuh bingung, disuruh, dia bilang. Disuruh siapa? Aku bilang gitu. Sampai sekarang nggak kejawab dia disuruh siapa. Jadi disitulah aku paham bahwa aku mau dijebak. Karena kan aku 50 miliar aja kan mungkin aku cepat gitu kan. Dan Sulaiman sendiri kaget ketika aku ternyata emang rekam. Gitu. Rekam waktu pengambilan duit dan Iya, pertemuan kaget. setelah sekian lama itu dia pergi itu. Iya, dia bilang gini, kok Dek direkam katanya gitu. Kok sampai direkam-rekam gitu? Iyalah Bang, kalau nggak direkam ada kayak begini, aku gimana-gimana kan, abang bayar ke aku seolah-olah apa gitu. Untung aku nggak jual itu, aku bilang gitu, kaget dia. Dia malah minta maaf secara pribadi kan, kita dikasih ruangan panit kan di situ. Aku berdua sama Sulaiman sendiri bilang bahwa minta maaf ke aku, maafin ya Dek katanya gitu. Abang nih hanya disuruh katanya gitu. Abang nih hanya disuruh. Nah, terus disuruh siapa Bang gitu kan. Gitu, udahlah Dek. Disuruh untuk apa? Ya disuruh untuk seolah-olah Mas ini penggelapan atau gimana gitu. Mungkin itu ya. Gitu. Jadi udahlah Dek, nanti abang coba cari uang ya katanya gitu. Walau bagaimanapun abang bertanggung jawab gitu. Walau bagaimanapun abang akan bertanggung jawab. Terus emang duit itu kemana Bang? Udah sama Buya. Nah, begitu aku tahu uang itu sudah sama Buya, aku coba datang ke rutan KPK. Sempat aku datang ke rutan KPK, aku mau datengin Buya itu. Aku mau tagih gitu kan. Nah, waktu itu ada anak sama ibunya di sana. Aku kan dapat informasi anak sama ibunya setiap hari ini gitu kan datangnya. Maksud aku tuh aku mau baik-baik gitu kan. Gimana nih duit aku? Ternyata mereka juga nutup akses gitu. Nggak bisa juga. Iya, nggak bisa juga, susah gitu. Dari situlah aku bilang, ya sudahlah gitu kan. Nanti deh aku pasti akan aku laporkan gitu kan, pasti akan aku laporkan. Nah setelah itu aku datang ke Polda, aku bilang bagaimana nih urusannya kalau mau sampai pengadilan karena berita sudah naik gitu kan. Nah pihak Polda udahlah Bu, ini aja damai aja gitu kan, damai aja. Nah nanti kalau ibu sudah pokoknya intinya ini bukan pelaporan, tapi ini baru sebatas aduan. Gitu. Jadi bukan dalam bentuk laporan, dia bilang gitu. Kok bisa ya kayak begini? Aku bilang gitu. Aku ada laporan di Polda aja nggak jalan sampai sekarang. Aku bilang gitu. Terus setelah ini kan udah nyampe ke Polda tadi, dipanggil karena diduga ada penggelapan emas tadi itu kan, emas yang tidak bersertifikat kan. Iya, emas yang tidak bersertifikat. Lalu setelah itu apa? Kan Polda nggak ngambil kan emas itu kan? Enggak karena ngambil. Mbak ngasih buktinya. Iya, kasih buktinya. Nah, lalu siapa yang kemudian menyita barang-barang itu? Nah, jadi gini, ketika kan Polda ini pengen emasnya itu sekonyong-konyong aku tuh kasihin ke Polda gitu. Aku nggak mau, maksud aku gini, kalau aku harus ngasihin emas ini ke Polda, ayo kita sampai ke pengadilan aja. Gitu. Jadi aku nggak mau ngasih ke Polda nih emas, ngasih begitu damai aja. Terus ngasih. Iya, kan yang minta damai mereka kan. Gitu. Jadi aku nggak mau tiba-tiba nih si emasnya aku kasihin ke mereka terus damai. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau dijebak gitu kan. Itu intinya kalau mau
ini emas ini dikasih, ayo melalui pengadilan gitu kan. Ya. Kalaupun enggak ya damai ya sudah, damai Betul. aja, nggak usah minta emas lagi ke aku, toh emas ini pun nggak aku jual gitu kan, untuk bukti aku pribadi, karena aku emang ada niat untuk aku ini ya laporkan kan, gitu, karena memang emasnya tuh tidak bersertifikat gitu. Dan ada desas-desus bilang bahwa emas itu adalah emas dari barang bukti gitu. Jadi nggak boleh dijual gitu. Waduh. Ngeri kali. Iya, Oke, lalu ya. Setelah itu KPK masuk atau gimana? Nah, aku ditanya dulu sama Masih penyidik Polda, Bu, Ibu nyimpan emasnya di mana? Aku bilang aku simpan emas di kantor. Kenapa gitu. Jujur gitu? Enggak jujur kan emasnya itu bukan di kantor. Maksudnya setelah penyidikan itu dianggap tadi sudah tidak memenuhi syarat, ngapain harus nanya-nanya di mana emasnya kan? Dan aku pun kan menjawabnya emas itu kan memang bukan di kantor, emang emas itu di brankas. Oke. Gitu, jadi aku sengaja aja aku bilang di kantor. Oh, jadi ngelabuin ya? Itu nggak salah karena kan dari penyelidikan yang mereka lakukan, Mbak tidak masuk dalam itu kan, jadi itu berarti hak pribadi dan saya nggak boleh dong ngasih tahu ke siapapun ya kan? Iya, jadi aku kecuali bayar pajak ya. Iya betul. Jadi Mbak bilang di kantor, padahal uang itu emas itu aku taruh di brankas, SDB, Safe Deposit Box. Di situ. Nah, aku bilang di kantor gitu kan. Pokoknya seingat aku tuh begitu damai selesai gitu kan, besoknya bukan yang ke kantor, bukan Polda, tapi KPK yang penggeledahan. Itu jadi masuk akal sih karena penyidik KPK banyak dari kepolisian juga kan. Iya memang. Tapi kenapa polisi. Harus KPK? Gimana ceritanya? Aku sih kurang tahu. Yang pasti tanggal 1 April itu penyidik tuh datang ke 1 kantor. 1 April 2024. 2024 ya. Oke. 1 April 2024 itu penyidik itu datang ke sana. Dari KPK ini dari sekarang. KPK. Terus dia pokoknya ada beberapa yang diambil gitu kan. Nah terus udah gitu diterima sama karyawan di kantor. Nah setelah itu tanggal 2 April aku dipanggil KPK. Nah aku datang ke KPK. Terus aku datang ke KPK, itu pun aku di KPK tuh sampai jam 3 subuh. Wow. Nah begitu pas besoknya safe deposit box aku sudah diblokir. Oke, di KPK ngapain? Dari jam berapa itu? BAP. Untuk dari jam penggeledahan itu kantor? Enggak, jadi aku di BAP. Jadi dipanggilnya itu mengenai perkaranya Menas Erwin itu. Oh, yang Menas ada Menas Erwin-nya. Menas Erwin itu dalam perkara suap TPPU-nya Hasan Hasbi. Ya, betul. Ada Menas di situ. Sebenarnya Menas juga ada kalau tidak salah ada di perkara suapnya. Oke. Intinya Menas itu terkait perkara yang dihadapi oleh Hasbi Hasan. Iya, Hasbi Hasan juga. Dan Mbak dipanggil untuk jadi saksi. Jadi saksi. Waktu itu jadi saksinya dalam perkaranya yang TPPU-nya Hasbi Hasan. Hasbi Hasan. Aku ditanya mengenai 2 batang emas itu. Gitu kan. Terus aku langsung bilang, loh sama aja dong ini nanya 2 batang emas lagi. Mau dikasihin nggak Bu? Aku bilang gini, ngapain aku harus kasihin emas ini gitu kan. Ada jaminan nggak aku kasih emas terus akunya bagaimana? Aku takut juga dijebak gitu kan. Aku bilang gitu. Nah di KPK lah aku jujur. Kalau emas itu di safe deposit box. Kalau di Polda kan aku bilangnya di kantor kan. Akhirnya kantor digeledah. Nah kalau di KPK begitu ditanya aku bilang emang aku ada di safe deposit box. Besoknya sudah diblokir, aku nggak bisa masuk akses. Lah, itu terdeteksi sebagai barang yang terkait sama kasusnya Hasan Hasbi atau gimana? Kok bisa langsung kan KPK itu punya prosedur. Tapi ini nanti saya akan dalami dengan Bang Deo daripada nanti Mbak salah ngomong kan karena ini udah menyangkut aspek hukum kan. Mbak hari ini saya minta untuk menceritakan peristiwanya aja yang dialamin senyata-nyatanya. Intinya setelah KPK datang, Mbak dipanggil ke KPK, simsalabim besok safe deposit box kosong. Enggak, diblokir dulu. Diblokir dulu. Mbak gak bisa akses. Nggak bisa masuk akses. Lalu? Di sana. Jadi begitu aku mau ke sana tuh, Ibu maaf ya Bu, tidak boleh katanya gitu. Ada masalah apa? Nah aku langsung datengin lah ke KPK. Aku bingung nih, apakah KPK atau Polda. Nah aku ngobrol dengan beberapa ahli. Kalau Polda tidak mungkin katanya gitu. Karena Polda ini kan LP-nya juga nggak ada kan gitu.
kemungkinannya memang KPK gitu. Karena Nah, pendalaman kasus iya, Hasbi Hasan iya. Nah, aku dengan Menas. mintalah di KPK, minta buktinya, dikasihlah surat penerimaan barang gitu Surat dengan penyitaan nggak ada? bukan penyitaan namanya, surat penerimaan barang. Iya, penerimaan barang. Artinya kalau sewaktu-waktu dia ambil, ya itu katanya udah haknya mereka. Loh. Gitu. Terus udah gitu, tenang Bu, nanti di persidangan akan dibuktikan mana punya ibu gitu kan, mana punya Hasbi katanya. Apa gitu. aja yang diambil? 45 juta dolar Singapura, terus ada euro beberapa, terus ada US juga, terus ada yang ininya 12 batang emas yang punya aku yang bersertifikat, terus ada sertifikat tanah di situ, terus ada juga yang 2 batang emas yang Sulaiman itu. Itu kan masih utuh, belum pernah aku 1 lembar pun nggak aku jual gitu. Itu. Nah, aku mintalah penerimaan ininya, maksudnya ada bukti gitu kan, ada bukti dari penyidik nih. Penyidik ngasih penerimaan itu barang gitu. Tapi waktu itu belum diambil dari SDB gitu, belum diambil mereka. Cuman bukti untuk bahwa memang mau di dalam pengawasan kayak gitu. Aku bilang, terus keesokannya aku kasih bukti-bukti sumber kan yang terpenting adalah sumber kan. Maksudnya asal usul dolar itu, asal usul emas itu. Jadi aku kasihlah beberapa bukti kepada penyidik gitu kan. Ini sumber aku dapat uang ini dari 2019, tadinya nggak segini, ini kan berkurang kan. Beberapa tahun kan aku pakai kan, gitu. Jadi berkurang. Kok Ibu bisa berkurang? Ya iya dong, kan aku kan menghidupi diri aku, menghidupi banyak orang. Aku juga sempat memberikan fasilitas ke pemerintah, kan aku sempat memberikan gerobak gratis tuh, gitu. Walaupun tidak menggunakan nama aku, karena aku pikir silakanlah menggunakan nama siapapun. Yang terpenting aku mah hanya sebatas sedekah aja gitu kan. Itu. Jadi aku memberikan gerobak banyak lah untuk masyarakat DKI. Gitu. Jadi pastinya berkurang dong gitu kan. Kalau bertambah harusnya kan dia bingung gitu. Apalagi bertambahnya banyak gitu. Jadi loh kok ininya dari 2019 bawa segini tapi ini kok berkurang ya. Memang jelas berkurang karena kan aku juga menghidupi diri aku, orang lain, banyak orang-orang aku di belakang yang aku hidupin gitu. Itu sih. Jadi sampai sekarang fix barang-barang itu ada di KPK? Ada di KPK. Jadi ketika KPK sendiri ya, penyidik sendiri dan ada salah satu pimpinan di sana, namanya Pak Asep Guntur, itu mau memberikan aset ke aku, tapi mau ngasihnya cuma 20%. Jadi barang-barang itu, berarti itu kan pengakuan bahwa memang semua aset Ibu itu, aset Mbak ada di KPK? Ada di KPK. Mau dikembalikan tapi 20%? 20%. Aku bilang apa dasarnya? Memberikan aku hanya 20%. Katanya kalau lanjut nih, aku nih masuk pidana, aku nih akan jadi tersangka. Aku bilang apa pidananya? Aku minta tunjukkan apa pidananya. Jadi aku maksudnya biar fair gitu kan. Aku sendiri nggak mau aku selamat gitu kan, tanpa aku tahu pidana aku apa. Gitu. Jadi aku nggak mau, lebih baik 20% itu nggak ada. Kalau memang terbukti aku ada pidananya, ambil aja itu. Semuanya aku bilang gitu. Pidana aku apa? Itu aja yang aku minta. Gitu. Nah, terus mereka baik-baik kan bicara, ya udah kalau gitu Bu, Ibu ini aja pindah warga negara. Gitu. Jadi aku suruh kebetulan kan suami aku orang Turki kan, gitu. Jadi suruh pindah warga negara Turki. Supaya? Katanya kalau sudah pindah enak gitu dikasihkan semuanya gitu. Jadi kalau Ibu nggak mau 20%. Nanti ini saya tanyakan ke Bang Deo. Maksudnya benar nggak kalau aset kita disita dalam sebuah perkara yang ternyata kita tidak terlibat di dalamnya, nah susah untuk mengembalikannya, lalu dengan pindah warga negara bukannya malah lebih rumit itu urusnya? Ya nggak tahu sih, karena keinginan mereka begitu kan. Pindah warga negara nanti biar semuanya selesai. Ya aku ngikutin aja dulu. Ngikutin. Sudah, jadi Mbak udah pindah warga negara? Belum ini sih, belum berhasil. Maksudnya kan pindah warga negara itu kan sebetulnya tidak langsung hilang kewarganegaraan. Jadi hilang warga negara itu setahun atau 2 tahun. Setahun ya? Iya. Dan aku baru-baru kemarin Bang Olip juga bilang gitu kan, udah bikin surat aja untuk tidak batal untuk menjadi pindah warga negara. Iya, masa
Iya. Ini lucu juga negara ini. Iya. Masa mau selamatkan aset saya harus pindah warga negara dulu. Jadi intinya Aneh sih juga mereka logikanya. gini ya, sepertinya untuk aku tuh kan emang dari awal tuh supaya bagaimana caranya nih aku nih jangan ada di Indonesia gitu. Karena kalau aku terus ada di sini di Jakarta, aku akan disamperin beberapa orang. Memang sih waktu itu ada beberapa orang ya yang datang ke aku, itu lawyer-lawyer datang ke aku dan mereka aku pikir mereka punya kepentingan. Karena aku juga tidak punya kepentingan kan, aku tahu nyuruh untuk aku tuh ngelapor si Mister K gitu kan. Enggak kan aneh. Misalnya Gitu. gini, taruhlah KPK kan lembaga hukum ya. Tahulah dia misalnya mereka takut nanti Mbak disamperin banyak orang. Taruh aja di lembaga perlindungan saksi kan ada LPSK. Kenapa harus disuruh keluar negeri? Ya, Emang aku kalau nggak di luar tahu negeri sih nggak itu. dikejar sama orang juga. Bahkan aku juga bingung maksudnya kenapa kok harus pindah warga negara? Ya Karena saya iya. apalagi Mbak, saya bingung. Iya, itu tadi karena Saya orang Indonesia, aset saya diambil, saya belum terbukti terlibat di kasus itu, balikin dong aset saya. Terus, lu pindah ke luar negeri aja, gampang nanti. mungkin Tapi aku udah, ini nggak tahu itu kenapa nanti kita ngobrol iya. dengan Bang Iya. Deo Lipa, Bang Olip Iya. ya, Mbak panggil ya, lawyer Mbak. Iya. Nanti mungkin 1-2 hari kita udah, saya tadi minta tolong untuk jelaskan ini. Makanya saya minta, saya tadi dari awal saya dengerin aja cerita Mbak, biar faktanya nanti ini yang akan saya bahas dengan Bang Deo. Termasuk yang ini yang menurut saya agak aneh nih. Kenapa aset saya diambil, disita misalnya, terus tidak terbukti ya kayak tadi itulah. Kok harus Bahkan, pindah warga negara dulu? makanya Aneh banget. bingung gitu kan. Intinya mungkin karena kan aku dari awal tuh sudah dicari-cari pidananya nggak ada, mungkin itu pertama. Terus yang kedua, aku pun akhirnya didatangin beberapa orang yang punya kepentingan. Siapa mungkin itu? Khawatir. Orang itu siapa? Banyak sekali. Ngakunya dari mana aja? Ada lawyernya FB, terus ada lawyernya SYL, ada beberapa dari Mister K gitu, terus ada beberapa dari orang apa namanya coklat gitu, petinggi coklat. Jadi aku pikir ketika aku ngobrol sama mereka, mereka hanya ingin punya kepentingan, bukan membela hak-hak aku gitu, tapi punya kepentingan aja. Jadi aku pikir ya sudahlah, aku nggak mau banyak bicara juga gitu. Jadi sekarang menunggu. Sekarang menunggu. Jadi kemarin tuh sempat ke KPK kan minta pengembalian, jawaban KPK katanya tidak ada gitu. Malah tidak ada. Lah, gimana? Itu yang aku bingung gitu kan. Jadi seolah-olah aku nih enggak, sorry. Kita bertegas dulu. Kan dengan disuruh pindah ke luar negeri supaya nanti aset dia gampang diserahkan, itu kan pengakuan bahwa barang itu, aset-aset itu ada di sana. Ada di sana. Nah, kapan Mbak datang ke sana lagi? Yang katanya udah nggak ada. 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu lalu datang, terus katanya udah nggak ada. Iya, 2 minggu yang lalu katanya tidak ada aset yang disita di perkaranya HH. Gitu. Itu nah, tapi di belakang layar maksudnya si penyidik itu teleponin aku terus, aku disuruh untuk cabut kuasanya Bang Olip. Gitu. Cabut kuasanya Bang Olip nanti dikasihkan. Aku sempat nanya sih di WA kan. Terus kalau misalnya dikasihkan, aku bilang gitu kan, kalau misalnya dikasihkan 20% lagi, aku bilang gitu. Enggak kok. Jangan gitu. Mau. Ya, aku nggak mau. Jadi tadinya minta pindah warga negara, Mbak. Ketemu Bang Deo, kata Bang Deo nggak usah pindah warga negara, strict. Nah, kemudian ada orang yang mengaku penyidik minta jangan pakai Bang Deo gitu. Iya, bukan mengaku penyidik, memang itu penyidik karena itu penyidik. Aku karena pernah ketemu. Pernah ketemu. Aku jadi di berita itu kan seolah-olah jubir ini aku tuh bertemu dengan orang di luar KPK. Bagaimana mungkin aku bertemu dengan orang yang di luar KPK dan bukan orang KPK. Orang ketemunya di kantor ya? Ketemunya di kantor, aku pun ngobrol dengan dia, nomor teleponnya pun nomor telepon kantor. Tapi kalau bicara yang lain-lain dia selalu menggunakan nomor luar kan, orang penyidik ini. Aku tidak pernah bertemu dengan orang luar selain penyidik. Gitu. Jadi ya memang ketemu aku dengan penyidik. Segala sesuatu surat semuanya tuh dari dia terus gitu, bukan dari orang lain. Orang itu minta cabut kuasa Bang Deo. Iya, gitu. Tapi memang sempat nih aku
Dipanggil waktu itu kan aku kalau dipanggil tuh ada kali sekitar 20 panggilan, tapi surat resminya tuh masih bisa dihitung gitu kan. Nah waktu itu aku karena, kesel gitu kan, selalu ada negosiasi terus, di belakang tuh selalu negosiasi dan aku tidak pernah mau negosiasi, gitu. Nah sempet aku dikasih surat panggilan dan aku datang ke KPK, aku liatin surat panggilan aku katanya tidak terregister, aku bingung bagaimana mungkin, tolong dicek dong gitu kan ke Surat KPK. panggilan untuk jadi saksi di kasus? Enggak, surat panggilan, di masih kasusnya HH, tapi katanya tidak terregister. Aku bilang bagaimana mungkin ini tidak terregister gitu kan, sedangkan aku nih dapat, surat panggilan ini dari penyidiknya, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku sebelum, sama Bang Olip kan, aku bikin surat, audien dengan beberapa petinggi tapi susah gitu. Maksudnya aku pengen ini kan clear gitu. Terus selanjutnya aku disuruh bayar pajak lah segala macam dan lain sebagainya aku ikutin. Maksudnya diminta bayar pajak pun ya udah aku oke lah bayar pajak karena kan katanya tidak di-publish, tidak di apa. Wah banyak banget ininya. Apa sih namanya? Lika-likunya gitu. Oke, saya ingat publish. Waktu proses penyitaan itu nggak ada publish. Nggak ada. Biasanya kan diekspos tuh. Iya. Wow, berapa emas gitu. Nggak ada. Jadi panggilan pun nggak pernah dipublish. Aku dipanggil tuh nggak pernah dipublish. Kan yang lain maksudnya bukannya aku pengen dipanggil dan diberitakan gitu kan. Tapi aku lihat sih kenapa kok nggak diberitain gitu. Nama aku nggak ada gitu. Tapi mungkin karena memang aku juga kan tidak ada keterkaitan ya. Iya, gitu. secara langsung. Secara langsung kan juga. sejarah awalnya tadi cuma buyer. Iya. Cuman kan penggiringan orang termasuk media besar itu kan. Iya. Bahkan media besar itu datang, kita bertemu, mau take down, aku harus bayar 500 juta. Lah. Jadi katanya aku mau bikin buku gitu tentang aku, nanti dibantu take down. Aku bilang take down aja. Tapi aku ya udahlah buat bukti gitu kan. Dia bikin perjanjian ternyata direktur media besar itu. Gitu. Sudah dibuat perjanjiannya. Take down berita iya, 500 take down juta. Berita iya 500 juta. Kalau di tempat saya take down aja, Mbak. Iya, makanya aku bilang kalau take down harusnya take down aja ya kan. Akhirnya aku pikir ya sudahlah biarin. Saya juga takut soalnya kalau saya salah disuruh take down, oke saya take down. Nggak ada transaksi apa. Karena gue menjaga relasi sama semua narasumber. Oh iya. Gitu, Mbak. Tapi akhirnya perjanjian itu aku jadikan untuk bukti dong. Bagus. Suatu saat nanti ada apa-apa kan karena di situ tertera dengan direktur si media besar itu. Oke. Gitu. Lalu terakhir apa? Sudah selesai intinya ceritanya sampai di 3 minggu lalu Mbak datang untuk menanyakan aset Mbak dan katanya nggak ada. Nggak ada. Ya kalau dilihat di kasus Hasan Hasbi memang mungkin Hasbi Hasan ya. Hasbi Hasan mungkin memang nggak kelihatan karena Mbak nggak ada di situ soalnya. Tapi aku bingungnya gini, pada saat aku BAP itu aku tuh tanda tangan itu di BAP itu ada 5 perkara. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya panggilan yang tentang Menas itu. Ada 5 perkara yang aku tanda tangan. Itu di beritanya juga emang. Jadi ya ini mudah-mudahan saya tidak salah nanti ya. Jadi memang Pak HH ini ya biasalah orang Indonesia kan biar cepat, nggak repot, nggak susah, nggak ribet. Ya udahlah titip aja, bisa nggak lu beresin gitu. Jadi ada 5 perkara gitu. Itu dalam perkara dalam kasus suap perkara yang membuat si HH Hasbi Hasan tuh jadi tersangka. Mungkin salah satunya tadi saya bilang mungkin salah satunya perkara tanah di Medan itu. Mungkin gitu. soalnya aku dan memang Mbak tadinya dipanggil untuk jadi saksi kan. Iya. Oke, lalu tidak jadi. Katanya sih ibu sendiri tidak akan pernah dijadikan saksi di persidangan. Padahal kan aku pengen juga kan, maksudnya jadi saksi karena kan aku pengen nanya juga ke HH mana duit aku gitu. Maksudnya mana duit aku karena kata Sulaiman kan duitnya udah dan menarik ya Mbak sudah ditipu sedemikian rupa. Mbak Linda tadi ngobrol itu masih berpikir positif bahwa jangan-jangan emang bukan HH, bukan Hasbi Hasan. Tapi orang-orang sekitar Hasbi Hasan itu yang
pakai namanya ini. Nah, Ya, karena boleh gini, juga loh Mbak, maksudnya. iya, jadi memang betul, maksudnya gini loh, aku tuh melihat sosok petinggi ya, karena kan aku juga dari awal itu aku sering bertemu dengan petinggi karena aku MC protokoler gitu kan. Jadi sebetulnya tidak ada petinggi yang kalau dia mau bantu itu sebetulnya nothing tulus, dia nggak akan minta kayak duit gitu. Gitu, petinggi yang benar ya maksudnya. Dan aku melihat sosok HH ini walaupun aku nggak pernah ketemu, mungkin dia adalah salah satu orang yang memang korban dari si Orang-orang orang-orang di sekitarnya. sekitarnya gitu. Yang kata bapak, kata Iya, Buya, kata iya, padahal kata dia. iya, Wah, di kantor juga banyak yang gitu. begitu, Bu. Kata ibu, kata bapak. Padahal nggak ngatain apa-apa Iya, ibu tapi sama aku bapak. juga bukan mau membela siapa-siapa karena aku nggak punya kepentingan apapun gitu kan, dan aku juga nggak tahu faktanya gitu kan. Seperti apa gitu yang sebenarnya. Yang pasti aku sendiri pengen ini gitu, pengen ngobrol kayak gimana sih Dan intinya Mbak Linda cuma mau aset saya balikin. aset saya balik, itu aja. Gitu. 600 miliar 600 miliar kalau dirupiahkan. Mungkin kalau di bulan depan naik lagi karena kan dolar naik-naik terus, iya. Gitu. Karena sekarang aja kan 1 dolar Singapura sudah 13.600. Udah lebih dari 600 harusnya. Siapa yang Mbak mau titipin pesan lewat podcast ini? Pertama gini, aku sih sejujurnya tidak mau yang namanya menjelekkan sebuah lembaga, gitu. Betul. Dari awal aku bilang aku tidak ingin menjelekkan sebuah lembaga karena aku pribadi gitu, pengalaman aku sendiri kalau mungkin aku nggak kuat seperti ini mungkin sudah tumbang gitu kan. Intinya apabila dari pimpinan KPK melihat ini, aku sih ingin duduk bareng bersama pimpinan KPK. Karena di dalamnya ada penjahat gitu. Karena aku bukan ketemu dengan orang di luar KPK. Aku bertemu langsung di dalam dan aku bertemu dengan penyidiknya langsung dan pimpinan di sana. Itu maksudnya KPK ini adalah lembaga pemberantasan korupsi. Jika ada penjahat di dalamnya harusnya bisa dan berani berantas. Ketika aku memberikan surat gitu kan, audiensi waktu itu seharusnya pimpinan KPK harusnya peka dan memanggil aku. Aku ingin dipanggil dan duduk bareng karena jangan sampai nih ketika aku berbicara ini seolah-olah KPK tidak ini kan apatis, tidak peduli, tidak peduli, tidak profesional, tidak profesional, bahkan malah memelihara orang-orang yang penjahat di dalam gitu kan, itu kan malah nggak baik gitu. Maksud aku aku ingin duduk bareng gitu kan bersama pimpinan KPK. Kalau memang buktikan, maksudnya kalau memang aku bertemu dengan pihak luar ya buktikan gitu, karena aku tidak pernah bertemu dengan pihak luar di luar KPK. Gitu. Aku ingin sama halnya memberantas lah kejahatan gitu. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga bagian dari masyarakat Indonesia yang ingin tegak lurus gitu. Karena aku pun sekarang berjuang untuk keadilan dan kebenaran gitu. Itu sih aku ingin ya pimpinan KPK bisa memanggil aku, duduk bareng, mendengar cerita seperti apa. Aku pun pengen ada kejelasan gitu kan. Kenapa aku santai-santai? Aku pikir juga anggap aja seperti tabungan ya. Karena jujur dengan kejadian di tahun 2024 KPK ini seperti ini gitu kan, Polda seperti ini tidak membuat aku hancur, tapi lebih kepada hikmahnya banyak gitu. Jadi kejadian KPK itu seperti itu ke aku dan Polda itu seperti itu ke aku, hikmahnya itu luar biasa di diri aku. Jadi aku selalu memetik hikmah-hikmah ini gitu. Ada hikmah baik dan itu pun luar biasa jadinya akhirnya aku pikir ini bukan suatu musibah ya, tapi lebih kepada aku bisa melihat beberapa orang yang memang ternyata orang-orang di sekitar aku nih juga bukan orang-orang yang tulus gitu. Jadi aku bisa melihat ada orang yang tulus, ada orang yang benar-benar nggak tulus gitu. Jadi aku bisa melihat manipulatif, itu. Iya, terus oportunis. Iya, itu. Jadi aku bisa melihat itu. Akhirnya aku pikir kejadian ini gitu kan, ujian ini gitu. Bukan musibah, ujian ini malah hikmahnya tuh luar biasa buat aku gitu. Jam berapa sekarang? Ada satu poin yang saya lupa. Kan tadi Mbak bilang itu
sebagian aset itu adalah warisan ya. Ya. Nah, tadi saya sempat berpikir, wih gila juga Mbak ini. 50 M asetnya. Pasti saya juga orang-orang nanti dari mana sih duitnya gitu loh. Boleh cerita Mbak? Katanya ada cerita yang sebenarnya ini masih terkait masa lalu ya. Iya. Ya gimana itu ceritanya? Jadi kalau untuk menceritakan diri aku ini dibesarkan oleh keluarga yang sangat-sangat sederhana. Bahkan hampir tidak punya apa-apa. Gitu. Dan mungkin aku pun bukan hanya sekedar pewaris, tapi memang perintis. Dari mulai kecil aku sudah kehidupan aku sudah sederhana, aku sudah berjualan dan segala macam dan lain sebagainya. Aku dengan orang tua ada mama ada papa, tapi ternyata papa aku nih dari Australia. Gitu. Papa kandung aku nih lahirnya di Banten, di Serang. Mama Banten. Mama Banten. Papa Australia. Papa Australia. Jadi papa aku nih orang Australia dan aku adalah anak satu-satunya, anak tunggal. Gitu. Jadi dulu tuh zaman-zamannya dulu KHI ya, Krakatau Steel dulu Krakatau tuh Steel. Itu KHI itu satu-satunya bule itu adalah papa aku. Gitu. Jadi beliau sempat di KHI terus beliau meninggal di sana. Di Australia. Jadi enggak di Banten. Serang. Jadi usia aku 5 hari beliau sudah meninggal. Gitu. Jadi meninggalnya di Banten. Jadi 5 hari aku bayi ya. 5 hari aku bayi beliau sudah meninggal. Lalu? Gitu. Nah ya, lalu ya aku sih kehidupan aku belum memang sempat ini dong kenal keluarga Australia dong ya? Belum. Emang aku mengenal baru 2019. Dan 2019 itu untuk mendapatkan warisan itu juga itu enggak langsung. Umur berapa itu? Kenapa? Umur berapa di 2019? 2009 aku kan kelahiran 83 ya. 83. Ya sekitar kurang dari 40 tahun. Oke. Ya. Siap. Itu jadi 2019 itu bukan langsung juga aku dapat warisan, enggak. Jadi memang aku harus tes DNA. Mungkin golongan darah aku nih tidak ada di Indonesia dan jadi, langka. Sabar. Jadi keluarga yang di Australia justru mencari kan? Mencari dari dulu karena memang cari. Tahu bahwa salah satu anggota keluarga mereka di Indonesia menikah dengan orang Indonesia dan punya keturunan. Iya, punya keturunan. Lalu setelah sekian lama gitu dicari dan ketemulah Mbak gitu. Iya, jadi mereka memang sudah mencari gitu kan sampai ke kelurahan, ke kecamatan gitu kan, emang cari aku gitu. Namun mama aku nih dulu masih hidup kan. Menutupi gitu. Jadi mama menutupi lah. Begitu mama mau meninggal baru mama kasih tahu, Neng. Neng, papa Neng tuh bukan papa yang ini gitu. Jadi papa Neng tuh dari Australia gitu. Kayak gimana pantesan maksudnya kok pantesan beda sendiri gitu ya, kan. Sama adik-adik. Iya, sama kakak, sama adik tuh beda gitu. Terus ini Neng, mama minta maaf di pas akhir mama mau meninggal, mama ngasih tahu, mama minta maaf Neng gitu kan. Mama umpetin semuanya. Jadi Neng tuh sebetulnya anak dari Richard Ricardo Albanese gitu. Nah, dari mulai mama meninggal aku nggak ada niatan untuk mencari papa aku dan keluarga karena kan memang sudah meninggal juga papa. Gitu. Ya, jadi nggak ada niatan. Memang di 2018 sebelum 2019 ini aku pun diberitahukan oleh kerabatnya papa ya, maksudnya jadi dia yang mencari aku lah, orang Serang. Orang Serang. Orang Serang iya. Gitu. Neng, kan aku emang dipanggilnya Neng. Neng mau nggak ke sana ke Australia? Enggak, orang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, karena emang udah lidahnya lidah Banten dan emang lahir di Banten gitu kan. Neng ini ke Australia ini kan ada, kalau di orang sana orang luar ketika ada warisan itu kalau tidak diambil anaknya pasti larinya ke negara. Jadinya ke negara. Jadi ini ada warisan buat dari Neng papa. Gitu. Tapi Neng harus tes DNA dulu gitu. Harus tes DNA dulu. Loh, emangnya gimana? Dan kebetulan Nasrani kan ininya orang tua. Jadi suruh masuk agama sana lah. Aku bilang aku nggak mau deh kalau masuk agama sana. Aku bilang aku nggak mau, ya udahlah aku mau apa adanya aja kayak gini. Karena kan aku emang digedein sama mama gitu kan. Gitu. Nah terus udah gitu
ya udah Neng kalau gitu coba dulu aja tes DNA. Nah waktu itu aku coba tes DNA, aku diambil sama dokter gitu kan darahnya, tapi katanya nggak berhasil karena kan tidak langsung dengan bapak aku kan, karena bapak sudah meninggal kan, tapi dengan keluarganya. Dengan keluarganya. Jadi mau nggak mau Neng harus ke Australia. Jadi aku akhirnya coba urus visa segala macam karena diundang kan, gitu. Terus berangkatlah ke sana. Begitu berangkat di sana, aku tes DNA. Ternyata memang betul satu darah gitu kan, satu darah. Terus di situ di Australia itu langsung ditulis ahli waris, dokumen ahli waris, ada notaris di sana. Jadi sesuai dengan hukum yang ada di sana. Gitu. Nah, ternyata aset-asetnya itu adalah dalam bentuk tanah, bangunan, terus aset dari bank gitu, dan itu luar biasa banyak gitu. Dan aku pikir lah, aku itu tuh Mbak semua, kan anak tunggal ya? Anak tunggal gitu. Wah. Aku kaget, jujur aku bilang lah, sebesar ini gitu kan, sebanyak ini gitu. Tapi memang aku juga bukan orang yang istilahnya menerima warisan begitu aja, karena aku juga pekerja, aku memang sudah menjalani bisnis, sudah perintis gitu kan, sudah perintis dari awal gitu. Aku punya bendera Ocha Production juga, aku punya IO, aku punya perusahaan gitu kan. Sudah memang dari nol lah gitu, aku udah banting tulang lah gitu. Itu nah, terus aku kaget, ini bagaimana gitu kan, ini kok banyak banget, aku bilang gitu. Aku waktu itu kan pakai dolar Australia kan. Aku kalkulator, emang beneran segini. Tapi aku didampingin oleh seseorang gitu kan, petinggi juga. Beliau tuh orang yang sangat baik ke aku gitu kan. Karena aku juga istilahnya ikut beliau terus ya, aku jadi MC kemana-mana tuh ikut beliau gitu. Itu jadi aku didampingin tidak sendirian gitu kan. Terus gimana caranya, aku bilang gitu kan, gimana caranya dengan nih bawa uang sebanyak ini gitu kan. Ini kalaupun misalkan aku harus tinggal di sini, aku nggak mau karena aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aku mau tinggal di sini pun aku nggak mau. Jadi ya sudah, akhirnya dari ini tuh diurus lah, dokumen-dokumen semuanya tuh diurus. Jadi semua peralihan itu sah. Peralihannya sah. Nggak bawa tangan, nggak gelap-gelapan. Itu ada notarisnya, dan notarisnya pun kalaupun misalkan siap dipanggil, dia akan membantu aku untuk datang ke sini. Jadi singkat cerita, sampailah aset itu berupa uang dan lain-lain itu ke tangan Mbak, dan sekarang ada di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, katanya yang disita sebagian dari aset yang disita oleh KPK itu adalah harta warisan itu, benar? Iya, aku udah bilang itu kan harta warisan. Kenapa kok diambil semuanya? Kata dia gini, katanya kalau diperpanjang, ibu nih dapat ada pidananya, ya udah tunjukin aja pidananya apa, karena aku merasa perjalanan ini tuh sudah benar gitu loh. Ini kalau menurut hukum agama zolim nih, mengambil harta anak yatim. Nah itu. Ya enggak sih, saya kayak menzolimi anak yatim tuh masuk alas neraka deh. Tapi semuanya nanti, yang penting hari ini Mbak udah cerita semua faktanya, aspek hukumnya nanti saya akan gali dengan Bang Deo. Intinya sebagian dari aset yang disita itu sebenarnya adalah warisan dari papa itu. Iya. Dan itu warisan. Wah, gila sih. Iya. Jadi aku pun gini, maksudnya kan karena aku juga pernah mengalami hidup sederhana ya. Jadi ketika diambil tuh ya biasa aja. Maksudnya biasa ajanya enggak kayak wah gitu harus gimana, enggak. Tapi enggak bisa begitu, Mbak. Karena aku pikir ya ini yang terpenting adalah aku tidak pernah melakukan pidana apapun gitu kan. Uang itu sumbernya benar gitu kan. Dan itu hak Mbak sepenuhnya. Iya, aku ingin hak aku tuh kembali dengan kalau benar. Kalau mau diperdebatkan mungkin 2 batang emas yang enggak bersertifikat itu. Iya, aku udah bilang ke penyidik, silakan aja ambil nih 2 batang emas gitu kan. Silakan ambil 2 batang emas, tapi warisan aku ambil. Siap. Gitu. Nanti minggu depan hari Senin atau saya bicara dengan Bang Deo yang lawyernya Mbak. Bang Deo kebetulan biasa di sini, jadi kita bisa diskusi sama beliau. Nah, terima kasih Mbak Linda. Sama-sama. Cerita kita panjang sekali, tapi ini penting karena
Ya tadi seperti di awal saya bilang bahwa ini menyangkut lembaga yang sangat disegani di negara ini. Kalau dibilang oknum enggak juga. Tadi kan pemeriksaannya resmi segala macam kan. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, terutama dari aspek hukum tentang kasus yang dialami Mbak. Dan masyarakat semuanya mudah-mudahan doakan supaya persoalan yang dihadapi Mbak Linda ini selesai, karena saya juga agak terharu karena aset yang disita itu ternyata adalah sebagian warisan yang dari papa yang justru lama dan prosesnya susah kan. Iya, dan aku juga kan di Indonesia ini juga aku nggak pernah flexing gitu. Oke, ya betul. Tapi bisa, mungkin ada beberapa petinggi yang mengetahui ya, aku sering membantu tanpa harus nama aku ada gitu. Gitu. Jadi siap. aku bahkan pernah memberikan gerobak itu berikut dengan alat makannya dan modal usahanya aku kasih gitu, tanpa harus nama aku ada di situ, walaupun akhirnya namanya nama orang lain yang naik gitu. Aku nggak jadi masalah karena aku hanya ingin, maksudnya gini, aku ingin berteman dengan siapapun ya diri aku gitu. Jadi ketika aku dengan kejadian ini pun menjadi hikmah buat aku gitu kan, karena ternyata ada beberapa orang yang mendekati aku ya karena faktor gitu kan. Begitu itu nggak ada, akhirnya mereka juga tidak ada perhatiannya. Kalau dulu banyak perhatiannya, tapi aku pun melihat orang-orang yang tulus gitu, yang emang baik. Seperti gitu yang tadi Mbak udah bilang. Oke, makasih Mbak Linda. Sama-sama. Pemirsa, keadilan itu tidak pernah kalah. Katanya cuman berbaring sejenak. Mudah-mudahan setelah proses ini berjalan, dan saya yakin Mbak nggak salah pilih pengacara, Bang Deolipa. Cukup yang kita banyak ngobrol. Beliau juga kebetulan biasa host di sini. Saya kenal baik beliau, dia nggak neko-neko, nggak tedeng aling-aling. Yang penting Mbak ceritakan faktanya, saya yakin akan dibantu. Dan terbantu, dan mudah-mudahan kita berharap keadilan untuk Mbak Linda bisa segera tercapai. Terima kasih Mbak Linda. Sama-sama. Terima kasih pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.